Ibu-ibu, uang tidak cukup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu KPM PKH, khususnya Desa Jatimulya, Blok Kombo, anggotanya Ibu Tati yang hari ini sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan kedua lamun Garewung Dermayu mah sekolah PKH. Ibu, pada siang hari ini kita akan melaksanakan sekolah PKH dengan materi yang sangat erat kaitannya dengan ibu-ibu, yaitu memulai usaha. Kenapa saya ingin materi mulai usaha? Karena nanti ada kaitannya dengan program PKH terbaru, yaitu PPSE, di mana ibu-ibu itu diharuskan untuk bisa berusaha. Ya, hambaran aja mengandalkan PKH bae, Bu. Pegalor Bu Ana nih kan wis 5 tahun jadi anggota PKH. Nah, banyak kan yang udah 5 tahun jadi anggota PKH, udah banyak. Nah, dengan adanya program PPSE ini diharapkan ibu-ibu sudah mandiri, bisa berusaha. Dan materi ini sangat penting disampaikan biar ibu nanti kalau pingin keluar dari PKH dan berusaha, punya usaha dagang dan sebagainya, memiliki memiliki ilmunya. Meskipun saya akui mungkin ibu-ibu sini juga udah banyak yang berpengalaman ya dalam berusaha. Tapi ini adalah teori-teori yang harus ibu ketahui gitu, Bu. Dalam materi hari ini ada 5 hal yang perlu ibu ketahui. Yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi usaha. Ibu tuh mau usaha apa sih? Ibu harus bisa mengidentifikasi, jangan asal usaha tuh udahlah saya mau usaha, tapi ibu identifikasi dulu usaha apa yang ada di sekeliling kita. Nah, diharapkan pada materi hari ini ibu nanti bisa belajar cara mengidentifikasi usaha yang bagus di lingkungan ibu-ibu semua. Itu yang kedua, kelayakan ide usaha. Ibu-ibu mungkin udah banyak di sekitarnya yang memiliki usaha. Di situ bisa kita mengcopy ide-idenya atau kita mencari sendiri ide-ide usahanya. Yang ketiga, ibu nanti memiliki keterampilan. Nah, ini yang paling banyak nih, khususnya ibu-ibu yang pinter bikin kue. Nah, kita asah bikin kuenya biar bisa usaha jual kue. Yang sekeliling kita juga yang banyak nih, pinter masak. Berarti usahanya apa, Bu? Jualan, ya kan? Apalagi sekarang banyak ibu-ibu kalau kaum milenial yang males masak, ya kan? Pinginnya jadi tinggal makan, tinggal online ya, Bu ya. Oh, dan nanti ibu-ibu juga harus bisa memiliki keterampilan. Itu yang ketiga. Yang keempat, memiliki gambaran rencana. Usaha tuh, Bu, jangan asal dibikin, harus ada rencananya. Rencana tuh banyak, misalkan apa ide usahanya tadi tuh, ide usahanya apa, peluang usahanya seperti apa, terus misalkan rencana keuangannya, singin di duitnya usaha tuh, modalnya dari mana. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Setelah ada modalnya, gimana cara pemasarannya. Ya, Aribung Jatimulya mah gampang ya, Bu ya. Ananing Facebook, share by Jatimulya, ya kan? Sekarang udah canggih lah, bisa lewat Facebook, bisa lewat TikTok, ya kan? Bisa lewat keliling. Nah, di sini juga ada kan yang udah keliling-keliling jualan seperti itu. Ini juga perlu dipikirkan. Kalau mau mulai usaha, jangan saya mau mulai usaha tapi nggak dipikirkan cara menjualnya. Ini yang paling penting yang terakhir. Bagaimana pengelola keuangannya. Ini yang paling satu. Modalnya habis sendiri. Iya. Betul ya kan? Baru ada yang 2 orang yang beli ya. Uang belinya, uang hasil jualannya dibelikan orang lain. Akhirnya modalnya habis. Itu yang harus ibu pelajari. Makanya tadi saya bilang di awal,
Mungkin untuk usaha ibu-ibu udah pernah berusaha semua. Tapi teori-teori ini ibu harus kuasai. Jangan sampai ya. Jadi Bu ya, jadi diusahakan pada pertemuan hari ini ibu bisa memiliki pengetahuan di semua. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya. Baik, coba Bu, nanti saya bagikan. Lanjutkan, coba di sini yang sudah memiliki usaha ada berapa orang? Yang sudah berjualan atau memiliki usaha dagang dan sebagainya. Satu, Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Surati. Apa usahanya Ibu? Ya, biasa dagangan ibu sampai bakaran sosis. Oh, jualan makanan anak-anak. Anak-anak yang mau Jualannya di mana Ibu? Di rumah. Berarti anak-anak yang datang ke rumah. Ada yang lagi yang lain? Bangkrut. Apa Bu? Bangkrut pernah jualan apa bangkrut itu? Sayuran. Jualan sayuran udah pernah. Apalagi? Kelontong udah pernah. Kenapa bangkrut Bu? Oh, tadi ya poin yang terakhir itu ya, tidak bisa mengelola keuangannya. Ada lagi yang lain? Gak ada. Asal sekarang saya kan ada buku tuh, masing-masing kelompok coba diskusikan, pilih 3 usaha yang ada di sekeliling kita. Baik usaha yang melibatkan alam. Apa usaha yang alam itu? Misalkan ada pisang, berarti jualan keripik pisang gitu. Atau yang kaitan dengan keterampilan. Tadi tuh kue, masak kue, terus misalkan dagangan sayur dan sebagainya. Coba tuliskan 3, diskusikan dengan teman-temannya. 3 usaha yang ada di sekeliling kita. Iya, gunung bolet koran diterak ke Nora. Sewu. Iya. Coba ya, saya kasih waktu 5 menit ya Bu ya. Saya tuliskan yang sudah maupun yang belum dilaksanakan. Misalkan saya kayaknya kepikiran deh usaha ini gitu. Cocok untuk di lingkungan kita. Usaha yang ada di sekeliling Ibu. Yang melibatkan keterampilan. Tadi tuh keterampilan berarti dagang, memasak, berarti dagangan sayur, dagangan lauk. Ada dagangan kue. Ada misalkan, Pak, di desa saya mah, di blok saya mah banyak pisang. Enggak apa-apa. Sudah Ibu? Dah, saya bacakan ya. Enggak apa-apa. Nih, yang pertama ide usahanya dagang lauk pauk. Tuh, berarti jualan lauk pauk itu berarti jualan bahan makan pokok ya. Tuh, biasanya jualan ini siapa targetnya Ibu? Siapa yang mau dituju untuk jualan ini tuh? Ibu-ibu ya. Biasanya cara jualannya gimana? Keliling. Jadi cara pemasarannya keliling. Selain keliling apa lagi Bu? Online. Nah, sekarang udah lebih enak Bu ya. Jualan online bisa. Online ke sayur asam matang, sayur matang. Iya, Sayur asam 5, sayur asam 5. Iya. Petai. Ya, terus yang kedua sayuran. Ini sayuran matang apa menteh, Bu? Bisa matang, bisa menteh. Oh. Jadi kalau sayuran yang menteh berarti diambil dari petani, ya, Bu ya. Ya kan? Kalau di sini kan banyak yang berkebun ya. Berkebun. Terus ada jualan nasi, bubur, lontong. Nah, ini biasanya pagi hari, Bu ya. Nah, ini salah satu strategi, Bu, memanfaatkan peluang. Apa peluangnya? Ibu-ibu kalau pagi itu malas masak. Tuh ada peluang di situ.
peluangnya karena ibu-ibu malas masak, ibu jualan. Nah, jualannya adalah nasi, bubur, lontong sayur. Nah, ini terus lagi ada keripik pisang. Oh, keripik pisang karena Indramayu termasuk salah satu perkebunan atau pertanian yang besar ya. Jadi untuk mendapatkan keripik pisang nggak susah ya. Bisa dari pisang untuk jadikan keripik. Buat ngisi-ngisi warung Bu ya biasanya Bu ya. Ngisi-ngisi warung. Dagang lauk, oh, sama kayak tadi. Nah, ini yang bagus nih, jualan baju. Oh, biasanya ibu-ibu kalau jualan baju gimana? Bisa kok anak singutang nabi bisa. Oh, bangkrut karena jualannya dihutangin ya Bu. Bisa lagi bisa. Oh, tuh makanya di jualan baju itu bagus nggak? Bagus, tapi karena tidak tahu cara menjualnya, akhirnya bangkrut. Kenapa bangkrut? Pak, aja bajunya dihutangin. Iya, bayar dulu sekarang buat masaknya. Iya. Nah, makanya tadi usaha itu perlu direncanakan, ya kan? Direncanakan, idenya udah ketemu nih, rencananya gimana? Setelah itu pemasarannya ke siapa, targetnya siapa. Lagi-lagi terakhir yang paling penting, pengelola keuangannya seperti apa. Tuh, jadi tadi tuh jualan baju itu bagus, cuman karena ibu-ibu bingung cara menjualnya, akhirnya banyak emang ngutang dan bangkrut. Tukaran jajar Ibu Deden Maya akhirnya Bu. Iya. Nah, ada lagi nih. Selanjutnya jualan sayur-sayuran sama kayak tadi, jualan nasi goreng. Tuh, biasanya kalau jualan nasi goreng waktunya malam. Tadi tuh kalau pagi jualannya lontong sayur, bubur. Kalau malam jualannya nasi goreng. Nah, itu ibu harus bisa melihat peluang itu ya Bu ya. Yang terakhir jualan kue keliling. Nah, ini jualan kue keliling ini ibu-ibu harus memiliki kemampuan dalam membuat kue. Tapi sekarang ada yang lebih canggih Bu. Sekarang ada yang lebih canggih. Tanpa punya kemampuan bikin kue juga ibu bisa jualan keliling kue. Ya kan? Ngambil dari orang, ibu jual sendiri. Ini juga keterampilan kan? Keterampilan cara menjualkan kuenya. Tidak harus bisa bikin kuenya gitu. Nah, sekarang coba ibu buka halaman 65. 66. Coba masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan. Ayo, Ibu, masuk ke depan. Ibu, Tati, di bawah bukunya. Ini ada sebuah cerita. Berdiri di sini, berdiri. Ada sebuah cerita tentang memulai usaha, Bu. Bapak, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, ini absensi. Coba Ibu Tati bisa baca takan kita. Baca yang ini sampai sini. Coba kian. Ibu Titin sampai sini. Dan yang ini sampai sini. Nah, coba ini saja. Nah, Ibu tadi dulu sampai satu paragraf. Ini dibaca ini. Ya, Bapak baca. Nah, dengerin yang lainnya Bu ya. Ini ada cerita. Enggak apa-apa, bacakan. Yang keras, Bu. Memulai usaha tanpa rencana. Ya, Bu. Ulangin, Bon, ya. Memulai usaha tanpa rencana matang. Bu Lili. Iya, nggak apa-apa, bener. Iya, Ibu Lili. Bu Lili, karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya waktu luang untuk cari tambahan uang. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. Ibu mau coba berjualan ikan, Pak. Pak Rusli. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Bu Lili, pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ya, lanjut, Bu. Ya, itu. Masih Bu Lili, ikan segar, ayo dibeli. Ibu Lila sudah siap. Hari sudah siang, tapi dagangan saya belum
belum laku juga. Saya bayar ikan yang laku saja ya Pak. Saya belum balik modal nih. Tambah ikan. Wah, tidak bisa Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu yang harus Ibu bayar sekarang. Bu Lili, karena dagangan ikan saya sering tidak laku. Lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Bu Lili utang. Ya, terima kasih. Ya, Bu, itu Bu. Udah dulu udah. Ya kan? Tuh Bu ya. Oh, ya, Bu ya. Jadi tadi ya, bermulai dari usaha, berakhir dengan Pemadu mah, nomor berapa? Bun, ya hari madu nggak baik. yang ini. Yang 3C. KB Pak, kita Ya, KB. ya enggak, dibagi aja. 1, 2, 3 ya. Iya, 2. Bu Tati. Ya biasa kan. Bu Tati. Laki yang sama nih kita. Ya, itu. Coba Bu yang lain dengarkan ya. Merencanakan usaha dengan lebih baik. Merencanakan usaha yang lebih baik. Ya, Bu Lili, ibu-ibu dalam membangun usaha jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Bu Lili, cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Ibu Lili, kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Ibu Lili, jangan lupa memasarkan usaha kita. Juallah barang dengan kualitas lebih baik dibandingkan barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan profesi yang menarik. Bu Lili, kelolalah keuangan usaha kita, sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Bu Lili. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba, semoga berhasil. Tuh Bu ya, jadi ya tuh jadi tadi kita kembali itu kan tadi kan informasi terkait tadi usaha, modal usaha dari mana saja, bisa dari uang sendiri, tabungan, maupun bisa hutang ke bank, bisa ke saudara juga bisa. Tapi itu bukan hal yang penting. Yang paling penting tadi utang, modalnya maupun uangnya dari hutang, dari uang sendiri, dari manapun, yang paling penting tadi bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, Bu, karena gini Bu, uang sendiri juga kalau pengelolaannya tidak baik, tetap ending-endingnya habis dan tetap ending-endingnya hutang. Hutang lagi. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini belum selesai Bu ya. Tadi kan ada 5 poin tuh. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai tentang perencanaan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengelola hasilnya. Biar tadi ketika kita usaha ada hasilnya dan hasilnya tidak habis untuk kebutuhan kita sehari-hari.
Nah, nanti itu di pertemuan berikutnya, karena mungkin waktunya juga sudah cukup sore, saya ucapkan terima kasih. Ingat Bu ya, pertemuan hari ini kita mendapatkan beberapa hal yang penting yang perlu Ibu ketahui. Yang pertama, cara mengidentifikasi usaha. Yang kedua, cara memiliki ide usaha. Yang ketiga, cara merencanakan usaha. Nanti pertemuan berikutnya, bagaimana cara mengelola keuangan usaha kita itu. Paham Bu ya? Baik, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.